Bertemu lagi dengan video dari Matemanesos bersama saya Henry Yantoli. Pada video ini kita akan membahas tentang inverse matrix memakai eliminasi Gauss-Jordan. Yang akan dibahas di video ini adalah tentang inverse matrix, lalu ada penyelesaian sistem persamaan linear, dan ada soal latihan. Inverse matrix. Inverse matrix dari suatu matriks A adalah kebalikan perkalian atau multiplikatif inverse dari matriks A itu. Notasinya adalah A di pangkat min 1 atau biasa disebut sebagai inverse matrix A. Yang perlu diingat adalah bahwa tidak semua matriks mempunyai inverse, dan jika matriks A mempunyai inverse, maka A dikali dengan inverse matriks A akan sama dengan inverse matriks A dikali dengan A, dan hasilnya akan sama dengan I. Di mana I merupakan matriks identitas. Misalnya, kita mempunyai I2 atau matriks identitas dengan dimensi 2 kali 2 yang komponennya adalah 1, 0, dan 0, 1. Atau kita juga bisa mempunyai matriks identitas 3 dengan komponen-komponennya yang di diagonal utama berisi angka 1, dan selain itu angkanya 0 komponennya. Inversibilitas. Matriks non persegi atau non-square matrix itu tidak mempunyai inverse. Misalnya kita mempunyai suatu matriks A dengan dimensi M kali N, di mana nilai M-nya tidak sama dengan nilai N-nya. Ini adalah yang biasa disebut sebagai matriks non persegi. Misalnya kita mempunyai matriks 2 kali 3, 2 baris, 3 kolom dengan komponen-komponen seperti yang terlihat matriks A-nya. Matriks A 2 kali 3 ini tidak mempunyai inverse karena dia merupakan matriks non persegi. Lalu, matriks persegi yang determinannya 0 atau kita sebut sebagai singular matrix itu juga tidak mempunyai inverse. Misalnya kita mempunyai suatu matriks B, dimensinya 2 kali 2, jadi ini merupakan matriks persegi dengan komponennya 1, 3, 2, 6. Misalnya kita letakkan komponen-komponen B ini adalah A, B, C, D. Kita bisa menghitung determinan dari matriks B ini menggunakan A, D dikurang B, C. Setelah kita hitung sesuai dengan komponen-komponennya, 1 kali 6, A kali D, dikurang 3 kali 2, B kali C, hasilnya determinan dari matriks B ini adalah 0. Jadi matriks B ini yang mempunyai determinan 0, itu juga tidak mempunyai inverse. Dan yang perlu diingat adalah inverse suatu matriks bersifat unik. Misalnya kita mempunyai matriks A, nilai inverse-nya akan tidak sama dengan inverse matriks yang lainnya. Mencari inverse memakai eliminasi Gauss-Jordan. Langkah-langkah mencarinya adalah, pertama kita mengambil sebuah matriks persegi, misalnya matriks A dengan dimensi N. Lalu kita tuliskan matriks ini dalam matriks gabungannya atau adjoint matrix antara matriks A dan matriks identitas I. Kita dapatkan suatu matriks gabungannya adalah A, I. Lalu kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk mereduksi sisi A-nya menjadi I. Jika bisa direduksi, akan didapat bentuk matriks adjoint-nya adalah I dan inverse dari A-nya, di mana A pangkat min 1 inilah yang inverse yang kita cari. Jika tidak bisa direduksi, maka matriks A ini bersifat singular atau tidak mempunyai inverse. Dan kita secara opsional kita bisa mencek kembali hasil hitungan kita dengan persyaratannya, di mana matriks A dikali dengan inverse-nya akan sama dengan inverse matriks A dikali dengan matriks A, dan hasilnya harus sama dengan I atau matriks identitas. Kita bisa gunakan ini di kotak biru ini sebagai pengecek kembali hasil hitungan kita. Tapi ini bersifat opsional atau pilihan. Misalnya kita mempunyai contoh soal yang pertama.
kita diminta mencari inverse dari matriks A berikut ini dengan komponen min 1, 2, min 1, 1 memakai eliminasi Gauss-Jordan. Langkah-langkah pengerjaannya adalah, pertama, kita tuliskan dalam bentuk matriks gabungan AI. Ini ada matriks A kita, komponennya min 1, 2, min 1, 1. Dan kita ambil suatu matriks identitas dengan dimensi 2 juga, 2 kali 2 yang sama dengan matriks A-nya. Matriks identitasnya adalah 1, 0, 0, 1. Dan kita tuliskan kembali A dan I ini ke dalam matriks gabungan atau matriks adjoint menjadi AI. Sebagian kirinya adalah bagian matriks A-nya, dan yang bagian kanannya adalah matriks identitasnya. Matriks gabung ini yang akan kita pakai di dalam perhitungan selanjutnya. Berikutnya, kita harus mereduksi sisi A dari matriks gabungan tadi menjadi I. Misalnya kita tulis kembali matriks gabungannya adalah matriks AI-nya dengan komponen-komponennya. Lalu kita harus mereduksi yang sisi A-nya ini, yang min 1, 2, min 1, 1, menjadi matriks identitas. Jadi nanti sesudah mereduksinya kita akan mendapatkan bentuknya adalah I dikali dengan inverse dari A-nya. Jika bisa direduksi, maka nilai inverse-nya, inverse dari A adalah angka yang di sebelah kanannya. Dan jika tidak bisa direduksi, maka matriks A bersifat singular atau tidak ada inverse-nya. Oke, kita akan mulai menghitungnya. Ini ada kotaknya, kita sebagai pengingat kita harus mereduksi bentuk matriks gabungan AI menjadi seperti yang di kotak ungu itu. Jadi pertama kita akan memakai eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kita mulai dulu dari yang pertama, kita harus membentuk leading 1. Kita harus merubah min 1 menjadi 1. Caranya adalah kita kalikan dengan baris 1 ini, R1 ini, row pertama ini, kali dengan min 1 juga. Oke, kita mempunyai R1 yang baru itu sama dengan min 1 dikali dengan baris yang pertama itu. Hasilnya adalah 1, min 2, min 1, 0. Kita pindahkan nilai-nilai yang didapat ini ke matriksnya. Lalu kita pindah ke baris kedua. Kita perlu merubah min 1 ini menjadi 0 seperti yang di dalam kotak ungu, atau kita rubah menjadi bentuk matriks identitasnya. Caranya adalah baris kedua ini kita mendapatkan R2 yang baru, itu kita memakai baris kedua ditambah dengan baris pertama, atau R2 row 2 ditambah dengan row 1. Ini ada row 2-nya dan ini ada row 1-nya, R1-nya, kita jumlahkan. Kita dapatkan baris kedua yang baru adalah 0, min 1, min 1, 1. Kita pindahkan nilai-nilai ini kembali ke matriks gabungannya. Oke. Berikutnya kita akan merubah di baris 2 kembali, yang nilai min 1 ini kita harus ubah menjadi 1. Caranya adalah kita kalikan dengan min 1. Oke, ini adalah R2-nya. Kita kalikan dengan min 1, kita dapatkan 0, 1, 1, min 1. Kita pindahkan ke matriks gabungannya kembali. Berikutnya kita ke baris pertama lagi, kita perlu merubah min 2 ini menjadi bernilai 0. Caranya adalah R1 yang baru, itu kita mengambil R1 yang lama ditambah dengan 2 kali R2. R1-nya, lalu ada 2 kali R2-nya, dan kita akan jumlahkan. Pertama kita kalikan dulu 2 kali R2-nya, kita jumlahkan dengan R1, kita dapat row 1 yang baru adalah 1, 0, 1, min 2, dan kita pindahkan kembali ke matriks gabungannya. Oke, setelah sampai bagian ini, kita telah berhasil mereduksi sisi A menjadi identitasnya. Tuh, dari matriks A-nya kita rubah dengan reduksi memakai eliminasi Gauss-Jordan menjadi matriks identitas. Kemudian kita bisa menemukan atau bisa mendapatkan inverse dari A berupa yang sisi sebelah kanannya.
Jadi inverse dari A-nya kita dapat adalah komponen-komponennya dalam 1, min 2, 1, min 1. Untuk meyakinkan hasil perhitungan, kita akan mencoba mengecek hasil perhitungan inverse matriks A menggunakan A dikali dengan inverse matriks A, itu harus sama dengan inverse matriks A dikali dengan A, dan hasilnya sama dengan matriks identitas. Oke, ini kita tulis kembali, matriks A soal kita adalah min 1, 2, min 1, 1, dan hasil perhitungan inverse matriks A kita adalah 1, min 2, 1, min 1. Kita melakukan pengecekan, ini adalah langkah opsional atau pilihan. Jadi yang pertama kita memakai matriks A dikali dengan inverse matriks A-nya. Jadi Anda bisa coba hitung sendiri menggunakan perkalian matriks yang telah biasanya dipelajari di sekolah menengah. Kita dapat hasil perkaliannya adalah 1001, itu adalah matriks identitas. Kemudian kita cek juga inverse matriks A dikali dengan matriks A-nya. Hasil perhitungan juga sama, berupa matriks identitas I2-nya. Oke, contoh soal 2. Kita diminta mencari inverse dari matriks A dibawa juga memakai eliminasi Gauss-Jordan. Ukuran A-nya adalah 3 kali 3, barisnya 3, kolomnya 3. Yang pertama, kita menuliskan kembali matriks A ke dalam bentuk matriks gabungan atau adjoint matrix dengan I. Jadi kita membentuk matriks AI. Ini adalah matriks A-nya. Ini adalah kita ambil suatu matriks identitas ukuran 3 yang sesuai dengan dimensi atau ukuran dari A-nya. Dan kita bentuk matriks gabungannya. Yang di kotak biru adalah matriks gabungannya. Untuk perhitungan berikutnya kita akan menggunakan matriks gabungan ini. Berikutnya kita perlu mereduksi sisi A dari matriks gabungan tersebut menjadi matriks identitas. Ini adalah matriks gabungannya, dan kita akan melakukan reduksi menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Untuk contoh soal nomor 2 ini akan diberikan lebih cepat perhitungan eliminasi Gauss-Jordan-nya. Anda bisa mempelajari kembali eliminasi Gauss-Jordan di video-video lain yang ada. Oke, kita mulai dari baris pertama. Baris pertama nggak masalah, karena yang pertama udah 1. Kita ke baris kedua, kita perlu merubah 3 menjadi 1. Nah, ini ada langkah-langkah perhitungannya. Anda bisa cek kembali. Jadi, row 2 yang baru adalah row 2 atau baris kedua dikurang 3 kali baris pertama. Hasilnya adalah ini. Kita merubahnya menjadi 0. Kemudian kita berpindah ke baris ketiga. Kita merubah min 2 menjadi 0 juga. Oke, ini ada caranya. Baris ketiga yang baru itu adalah baris ketiga ditambah dengan 2 kali baris pertama. Hasil perhitungannya. Kemudian kita menghitung kembali baris 3 yang baru. Kita menggunakan baris ketiga ditambah baris kedua karena kita perlu merubah angka 7 menjadi angka 0. Ini adalah hasil perhitungannya. Anda bisa ngecek kembali. Silakan lakukan pengecekan perhitungan ulang. Tapi dari hasil perhitungan ini, hasil reduksi ini, kita menemukan bahwa di baris ketiga, di komponen 3 komponen awalnya itu muncul angka 000. Ini artinya ada baris ketiga itu tidak bisa direduksi ke bentuk matriks identitas. Yang perlu diingat adalah bahwa matriks identitas pada baris ketiganya komponennya adalah 001, sedangkan hasil reduksi pada matriks gabungannya kita dapatkan 000. Jadi yang ketiga hasilnya 1. Artinya dari hasil reduksi ini kita ketahui bahwa matriks A itu bersifat singular atau tidak ada inverse-nya. Oke, berikutnya kita akan melihat tentang penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan inverse matrix. Penyelesaian sistem persamaan linear. Jika matriks A mempunyai inverse, maka solusi sistem persamaan linear dalam bentuk A kali X sama dengan B adalah X sama dengan inverse A dikali dengan B-nya. Dan ingat, cara penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan inverse matrix ini hanya berlaku untuk sistem persamaan linear yang jumlah persamaannya sama banyak dengan jumlah variabelnya.
atau disebut dengan square system. Contoh soal nomor 3. Jadi contoh soal nomor 3 ini kita diminta mencari solusi dari sistem persamaan linear berikut memakai inverse matriksnya. Anda diberikan sistem persamaan linear 3 buah persamaan, 2x tambah 3y tambah z sama min 1, 3x tambah 3y tambah z sama min 1, 2x tambah 4y tambah z sama min 2. Ini adalah sistem persamaan yang persegi atau square system, 3 buah persamaan dan 3 buah variabel, dan kita bisa menyelesaikannya menggunakan inverse matriksnya. Langkah pertamanya adalah kita menulis ulang sistem persamaan linear ke dalam bentuk perkalian matriks A dikali dengan X sama dengan B. Ini adalah soal sistem persamaan linearnya. Ini adalah bentuk perkalian matriksnya. Jadi matriks A-nya adalah berupa koefisiennya, lalu ada dikalikan dengan X, Y, Z, itu sama dengan konstantanya. Min 1, 1, min 2 itu ada berupa konstantanya. Dan ini merupakan bentuk matriks A dikali dengan X sama dengan B. Dan untuk mendapatkan nilai variabelnya atau nilai X-nya, kita akan menggunakan inverse matriks A dikali dengan yang B-nya. Oke, langkah berikutnya adalah kita perlu mencari inverse matriks A-nya. Pertama kita tuliskan dulu matriks A-nya dalam bentuk matriks gabungan AI. Ini adalah hasil penulisannya. Anda bisa mengecek kembali. Lalu kita mereduksi sisi A menjadi I atau matriks identitas. Langkah-langkahnya diberikan. Jadi pertama kita lakukan baris pertama yang baru, kita merubah dulu angka 2 menjadi leading one-nya, R1-nya. Jadi kita mengambil setengah kali dengan R1-nya atau baris pertamanya. Ini hasil perhitungannya. Lalu kita ke baris kedua dan baris ketiga. Kita perlu merubah di baris kedua angka 3 di awalnya menjadi 0, dan baris ketiga angka 2-nya menjadi 0 juga. Ini ada dikasih tahu langkah perhitungannya, Anda bisa ngecek kembali. Ini adalah hasil perhitungannya, kita telah merubahnya menjadi 0, dan baris ketiga juga 0. Berikutnya kita perlu menukar posisi baris kedua dan baris ketiga, karena di baris ketiga kita mempunyai komponen kedua leading satunya tuh yang kita perlukan di baris kedua, kita akan merubah posisi kedua baris ini. Ini adalah hasil penukaran posisinya. Kemudian kita ke baris ketiga yang baru, nanti kita menggunakan baris ketiga ditambah dengan 3/2 kali baris kedua. Anda silakan lakukan pengecekan ulang perhitungannya untuk sambil belajar. Ini adalah hasilnya. Lalu kemudian kita untuk mendapatkan komponen ketiga dari baris ketiga untuk mendapatkan nilai satunya. Oke, ini ada hasil perhitungan juga. Lalu kita kembali ke baris pertama. Jadi kita merubah 3/2 menjadi 0. Silakan Anda ngecek kembali. Ini adalah hasil perhitungannya. Kemudian kita perlu merubah setengah menjadi 0 juga. Langkah perhitungannya. Ini adalah hasilnya. Setelah kita dapatkan reduksi dari bagian A-nya, matriks A-nya menjadi matriks identitas, kita tahu bahwa inverse matriksnya adalah yang di sisi kanannya. Jadi inverse matriks A-nya kita telah dapatkan, komponen-komponennya adalah min 1, 1, 0, min 1, 0, 1, 6, min 2, min 3. Ini adalah inverse matriks A-nya. Kemudian kita perlu mencari solusi dari sistem persamaan linear menggunakan X sama dengan inverse matriks A dikali dengan B-nya atau konstantanya. Ini adalah X-nya sama dengan inverse matriksnya kita tuliskan dikali dengan konstanta dari sistem persamaan linearnya min 1, 1, min 2. Ini adalah proses perhitungannya. Anda bisa coba sendiri perkalian matriks. Biasanya telah dipelajari di sekolah menengah. Hasil perhitungannya adalah X-nya itu sama dengan 2 min 1 min 2. Yang artinya adalah bahwa nilai X-nya itu 2, Y-nya itu min 1, Z-nya itu min 2.
solusi dari sistem persamaan linear kita, X-nya adalah 2, Y-nya min 1, dan Z-nya min 2. Soal latihan. Soal-soal latihan ini bisa Anda coba kerjakan untuk menambah pemahaman. Yang pertama, Anda diminta mencari solusi dari sistem persamaan linear menggunakan inverse matrix. Diberikan 3 buah persamaan dengan 3 buah variabel. Ini adalah sistem yang square. Jadi Anda bisa menggunakan inverse matrix untuk mencari nilai-nilai atau solusi dari sistem persamaan ini. Dan di bagian bawahnya diberikan hasil perhitungannya. Nanti Anda bisa lakukan perhitungan dan Anda bisa ngecek hasil perhitungan Anda dengan jawaban yang telah diberikan. Nanti Anda menghitung dan X-nya akan dapat 7, Y-nya 5, dan Z-nya min 1. Lalu ada soal kedua, sama Anda diminta mencari solusi dari sistem persamaan linear menggunakan inverse matrix juga. Dan juga telah diberikan jawabannya. Anda silakan lakukan proses perhitungannya untuk menambah pemahaman. X-nya nantinya adalah min 2, Y-nya 7, dan Z-nya min 1. Terima kasih telah menyaksikan video Matemanesos. Sampai berjumpa pada video Matemanesos yang lainnya.